Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Hari Indrawan Siregar, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akan mempresentasikan tentang praktik baik kepengawasan saya. Mari kita saksikan. Berdasarkan regulasi yang ada saat ini, tugas pengawas sekolah adalah mendampingi Kepala Satuan Pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Untuk itulah, pada Perdirjen 7328 tahun 2023, pengawas sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024, beban kerja pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas kepengawasan, pembimbingan, pelatihan profesional terhadap guru. Dengan kewajiban, pengawas sekolah harus membuat perencanaan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap guru dan kepala sekolah di satuan sekolah bimbingannya. Selama menjadi pengawas sekolah, saya menyaksikan sekolah dampingan saya mengalami kesulitan dalam implementasi kurikulum merdeka, antara lain penggunaan akun belajar, akun e-kinerja di PMM, asesmen diagnostik, gaya belajar, asesmen berbasis HOT, pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar TP-ATP, pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, dan pelaksanaan P5 di satuan pendidikan dan lainnya. Perkalian berulang 8 kali 8. Nah, akhirnya buat dari berapa hasil yang keempat? 8. Iya, 8. Karena sebagai pengawas sekolah, saya selalu berbagi informasi baik secara luring maupun daring, biasanya menggunakan PPT ataupun file-file PDF. Namun ada kecenderungan saat ini, guru ataupun kepala sekolah itu enggan untuk mengunduh file karena akan menghabiskan ruang penyimpanan HP maupun laptop. Maka karena itulah saya merancang media pembelajaran ataupun penyampaian yang bisa disampaikan secara langsung, dan kontennya dapat diunduh, dibaca, baik langsung maupun tidak langsung, kapanpun dan dimanapun. Media yang tidak membutuhkan ruangan penyimpanan langsung, maka saya berinisiatif melakukan praktik baik dengan membuat media interaktif pendampingan kepengawasan sekolah berbasis platform Google Suite dan Microsite. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah, saya menghadapi kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda di setiap sekolah. Maka sebagai pengawas sekolah, dalam pendampingan dan pembinaan, saya dituntut untuk mampu berkolaborasi dan juga mampu melibatkan diri bersama berbagai pemangku kepentingan, organisasi profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan sehingga berpusat pada peserta didik. Adapun yang menjadi tantangan pengembangan media interaktif pendampingan kepengawasan sekolah ini, antara lain yaitu, media ini dibuat dari gabungan aplikasi Google Suite dan Microsite. Aplikasi Google Suite yang digunakan itu sendiri antara lain Google Site, Google Form, Google Spreadsheet, Google Drive, dan Google Looker Studio. Untuk menyatukannya menjadi media kepengawasan yang interaktif, butuh proses pengintegrasian dan keahlian. Untuk mengatasi situasi dan tantangan yang saya kemukakan sebelumnya, saya melakukan beberapa hal, yaitu melakukan identifikasi permasalahan pada satuan pendidikan, kemudian mengajukan komitmen untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, saya juga berdiskusi dengan pengawas senior dan pengawas sebelumnya, serta berdiskusi dengan masyarakat pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Setelah itu, membuat perencanaan, strategi, dan metode pendampingan. Upaya lain yang saya lakukan adalah melaksanakan pengembangan diri dengan bergabung kepada organisasi profesi kepengawasan, KPBN, dan saya juga masih aktif sebagai sekretaris MGMP tingkat kabupaten. Selain itu, saya juga menerapkan beberapa metode pendampingan yang saya sesuaikan dengan kebutuhan, serta tetap melakukan refleksi terhadap setiap kegiatan dan tahapannya. Ini adalah link dari media interaktif yang siap untuk disebarkan kemanapun, ya. Kalau ini diklik, link ini diklik, maka kita akan masuk ke halaman depan aplikasi ini yang terdiri dari infografis para penggunanya dan yang melakukan feedback. Kalau kita klik next, kita akan masuk ke lembar registrasi dan boleh di submit. Atau kalau mau langsung ke home, maka kita akan masuk ke tampilan home-nya berisi ikon-ikon penting, ya. Selanjutnya kita bisa memilih topik yang kita inginkan. Misalnya kita masuk ke topik kepengawasan, kita boleh langsung klik, dan sini juga sudah ada ikon-ikon yang bisa kita pilih topik mana yang akan kita pilih. Begitulah seterusnya. Kalau tadi di depan ada infografis seperti ini, merupakan data pengguna yang
login ya ataupun registrasi. Kalau yang ini merupakan data yang sudah mengakses dan memberikan feedback. Data itu tadinya dalam bentuk Google Form, maka Google Form akan mengkonversinya dalam bentuk spreadsheet seperti ini. Alhamdulillah cukup banyak. Ini data refleksinya, ini data loginnya, alhamdulillah cukup banyak. Tidak hanya dari Deli Serdang, tapi Sumatera Utara, Pulau Sumatera, sampai juga di Jawa, dan bahkan ada yang dari Nusa Tenggara Barat. Bisa ditambah mapping sama teori kan bisa. Bisa semua ditambah sampai eksekusi. Masuk materi. Ya. Di teks itu kita bagian teks bawah. Dari bawah ya. Sesuaikan dengan materinya. Iya, hadiahnya digunakan ya. Iya, kita akan terangkan video untuk mengangkat hadiahnya ya. Dapatkan. Penggunaan aplikasi Sinol interaktif sebagai media pendampingan kepengawasan sekolah telah menambah kepercayaan diri saya sebagai pengawas dalam menyampaikan informasi kepada guru dan kepala sekolah. Bahkan beberapa kepala sekolah dan guru ikut menggunakan microsite dan Google Site untuk kebutuhan sekolahnya, misalnya membuat profil sekolah, menautkan program, media pembelajaran, hingga membuat perpustakaan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia bagi kita semua. Saya Heriani MPD, Kepala SMP Negeri 3 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah mendapatkan berbagai materi pendampingan dari pengawas kami, Bapak Hari Indrawan Siregar, saya dan para guru merasa sangat terbantu sekali ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Melalui aplikasi pendampingan yang beliau kirimkan, saya terinspirasi untuk membuat perpustakaan semi-digital berbasis aplikasi Microsite. Dan Alhamdulillah perpustakaan kami sudah berjalan. Terima kasih Pak Hari. Hal yang sangat positif dari aplikasi kepengawasan sekolah ini, yaitu aplikasi ini, terutama Google Site dan Microsite, itu mudah dikelola, kemudian mudah ditautkan, serta pengguna tidak perlu lagi menyediakan ruang penyimpanan baik di HP maupun di laptop. Informasi, teks, grafik, gambar, juga serta video, bahkan web mudah disajikan ya dengan gampang. Selanjutnya, Google Site terintegrasi dengan banyak platform Google lainnya, sedangkan Microsite itu berbentuk seperti flyer yang terkesan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Mesara, Guru Mapel Matematika SMP Negeri 1 Batangkuis. Setelah mempelajari Google Integratif dari Pak Hari, pembelajaran matematika saya lebih menyenangkan. Untuk materi dan evaluasinya jadi lebih rapi, lebih bagus, dan lebih keren. Terima kasih Pak Hari. Ada sedikit kelemahan pada aplikasi ini. Pertama, aplikasi ini hanya bisa diakses secara online menggunakan paket data. Kemudian, pengintegrasian Google Suite dan Microsite tentunya memerlukan waktu dan keahlian lebih. Ketiga, pada aplikasi ini, pengguna masih bisa mengabaikan untuk mengisi halaman register dan umpan balik. Selanjutnya, tampilan Microsite sendiri itu tidak banyak memberikan informasi berupa narasi, karena hanya bisa memberikan tautan dari internet misalnya. Dan yang terakhir, baik Google Site maupun Microsite, model penyampaian informasi pada keduanya relatif searah. Maka untuk mengatasi hal ini, saya menyisipkan tombol Next dan Home. Sedangkan untuk interaksi dengan pemakai, saya berikan tautan umpan balik.